Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Salatu wassalamu ala Rasulillah Rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. على هذه النية ولكل نية صالحة جامعة دافعة بأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل ومن سند مدرسة الإمام أبي السجر رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأدامنا بعلومه وبكم في الدارين آمين. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فتاه يا عليم افتح أبواب قلوبنا بنور معرفتك وأخرج علينا من ظلمات الجهل والوهم إلى نور الفهم والعلم وافتح علينا أبواب علمك كما فتحتها على أنبيائك وعلمائك المتقدمين المتأخرين وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم ديننا وسلم أهلنا وأولادنا وذريتنا وسلم جماعتنا ولا سيما جماعة مسجد الأسوة من أنفاس الدنيا والآخرة ولا تسلم موتنا لنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا
di kajian ilmu fikih dari kitab Matan Takrib, masih menyangkut soal zakat, hal-hal terkait dengan pernikahan dan segala akibatnya. Silakan Ustaz baca. Dan orang Muslim memiliki tiga golongan. Dan orang hamba sahaya memiliki dua golongan. Istisna atau kecualian di dalam bila suami menyambungkan kata mustasna pada mustasna minhu. Wayasihu ta'rifu istifati wa syarti dan sabtu dan tempat tolak istifat dan syarat. Wala yaqamu lahu qabla nikahi dan jatuh dalam sebelum akad nikah. Wa Allahun la yaqamu lahu sabiyu wa nayu wal dan tempat orang tidak jatuh dalam mereka. Satu, anak laki-laki yang masih kecil. Dua, orang gila. Ketiga, orang sedang tidur. Dan keempat, orang yang dipaksa dengan tidak ada hak. Ya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa maknanya? Seperti apa pahamnya? Bagaimana maksudnya kita kaji begitu? Faslun, ini suatu bahasa. Wa yamlikul mulk. Dan orang yang merdeka itu di dalam struktur sosial masyarakat zaman dulu itu sampai sekarang masih ada sebagian orang itu dibagi dua. Yang pertama al-hur, orang yang merdeka. Yang kedua al-abd, hamba sahaya. Itu perlakuan hukumnya berbeda. Wa yamlikul hur. Adapun orang yang merdeka memiliki salasa tasbiqat, tiga hak untuk mentalak dirinya. Jadi kalau orang merdeka dia bisa mentalak dirinya sampai 3 kali. Salah satu, salah dua, salah tiga. Wal abdu, sementara orang yang hamba sahaya tasbiqatain, memiliki 2 talak. Jadi beda. Oleh karena itu, karena beda, maka Islam berusaha untuk merubah yang tadinya hamba menjadi merdeka, yang jadi hamba saya menjadi orang merdeka, tidak punya hak yang sama. Jadi itu salah satu bentuk perjuangan Islam. Faktur khabatin, merdeka adalah orang yang terikat dengan majikannya. Wayasihu al-istisna dan sah istisna pengecualian. Bilbalati dalam talak itu izah apabila wasal ubi suami menyambungkan kata mustasna kepada mustasna itu. Maksudnya talak itu sah kalau diucapkan dengan sangat jelas tanpa kecuali. Diceraikan kamu jelas tanpa kecuali. Diceraikan kalau kamu bisa cerahkan harta kamu sekian. Tidak ada bisnisnya, tidak ada jual. Cerai aja. Pertanyaannya, emang ada dalil di Quran atau di hadis Nabi soal talak? Tidak. Talak yang ketiga. Nabi Muhammad SAW itu pernah mengatakan, faqala alaihi salatu wasallam imsakun bima'ruf, pertahankanlah istri itu dengan cara baik. Artinya ketika orang menikah, dia mesti mempertahankan pernikahan itu sampai akhir. Atau tasbihun bil ihsan. Kalau terpaksanya boleh dipisah, dicerai dengan cara ihsan yang baik. Artinya nggak boleh menceraikan istri dalam keadaan yang tidak baik dengan cara yang baik. Baik tolaklah jika kamu menceraikan istrimu, malah tahilullah min ba'du, maka setelah itu tidak boleh lagi kamu campur
salah kamu ajar salahnya. Kalau sudah salah nggak boleh campur. Apa boleh kalau dia sudah rujuk? Apa boleh rujuknya selama masa iddahnya belum lewat? Itu tak boleh. Tapi lagi seperti pula belajar begini bukan bagi praktekin. Sekarang dapat sedikit mau belajar itu. Jadi untuk tahu saja, tahu batas, tahu aturan. Sehingga kita tidak melampaui batas. Saja begini. Wayasihut ta'lihu mustahsak minum dan sah menggantungkan talak ta'lihu sifat dengan sifat wasyarat dengan syarat. Maksudnya orang boleh mentalak istrinya dengan syarat kalau kamu tidak berubah dalam waktu 3 hari tetap kamu durhaka khusus saya ceraikan. Kalau begitunya ada syarat, ternyata sambil menulis jatuh talak. Itu tengok. Dari istrinya durhaka tidak seperti yang mestinya seorang istri kepada suaminya. Kemudian suaminya tahu dinasihati, udah dinasihati nggak berubah juga, bisa tidur nggak berubah juga. Akan tahu kalau kamu tidak berubah juga sampai 3 hari saya salah. Kalau ternyata sampai 3 hari dia tak berubah, yang tetap tetap. Tapi kalau berubah tidak jadi salah. Kenapa? Salah bisyaratin, salah dengan syarat. Wala yang bertolak kau nikah dan tidak jatuh talak itu sebelum nikah. Gimana talak aja belum? Talak itu terjadi apabila sudah nikah. Misalnya udah direncanain besok bakal nikah, tapi belum akan nikah. Hari ini suaminya atau calon suaminya menceraikan istrinya, nggak jatuh salah, tidak salah, tidak terjadi salah karena belum nikah, masih orang lain. Salah itu terjadi apabila ada ikatan nikah antara seorang pria dengan seorang wanita. Betul kebet. Warba'un dan 4 orang layak orang umum tidak jatuh talak mereka. 4 macam orang kalau dia menjatuhkan talak tidak sah. Siapa tuh? As-Sobiyu, anak laki-laki masih kecil. Zaman dulu sudah ada tuh anaknya bapak ini dijodohin dengan anaknya bapak itu. Ada kan? Nanti kalau dia gede, anak istri ada dijodohin sama anak anda. Belum jadi nikah, masih anak-anak, terus si anak itu udah jelek ke dia, tidak sah. Kalau nikahnya belum, tidak sah. Yang kedua, tidak jatuh talak wal majnun, orang gila. Kalau ada orang gila menikah, sebelum gila dia normal, di tengah jalan gila dia. Pada waktu gila dia jatuh talak istrinya tidak sah. Meskipun ngomongnya kencang, jelas, dan terakhir. Sorry ya, jelas sekali, tetap tidak. Kenapa? Statusnya dia gila, akalnya tidak normal. Yang ketiga, wanahim, orang yang sedang tidur, ngigo apa ngigo? Ada kan? Sambil merem, mencerahin lo. Ngomong gini sebelahnya, gitu sebelahnya nih.
lagi tidur. Makanya sambil merem, berjalan dulu. Kayak apa? Bagus. Kenapa? Alat itu harus memenuhi syarat dalam keadaan sadar penuh, bukan dalam keadaan emosi. Dan dia melakukan itu dengan niat yang kuat, dengan tekad yang kuat. Yang keempat, alat itu tidak sah kalau wal mukroh itu orang dipaksa. Ada orang ditangkap, kemudian dipaksa, ceraikan dari situ. Kalau nggak pergi, dihabisin. Kalau maksud begitu, maka salahnya tidak sah. Jelas? Gampang tadi. Kita tulis saja. Klasifikasi manusia dalam hal pernikahan. Alhamdulillah, hamba saya dulu kalau orang pergi ke pasar, selain beli sembako keperluan sehari-hari, beli orang. Ya, ayo aja deh Pak. Saya nggak galak. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Dapat makanan super. Jadi orang kalau ke pasar, dia sambil beli sembako keperluan sehari-hari, beli orang. Di pasar tuh banyak orang berdiri gitu ya. Bajunya juga nggak lengkap. Kalau laki-laki cuma dari pusat sampai dengkul. Kalau perempuan dari sini ke bawah tertutup atas bukan. Berdiri gitu panjang. Nanti orang bisa berduitnya harganya. Boleh ada pergerakan, putar. Kalau cocok dibeli jadi hamba saya. Dia bisa kasih kepada majikannya. Nah kalau itu dia. Kalau hamba saya, dia punya dua hak. Taklifatain, punya dua hak untuk salah. Maksudnya, ini cuma punya dua antara satu sama dua saja. Kalau ini al-hur, orang merdeka. Kalau Bapak ke Somalia, Sudan, masih ada sama saya. Pasar-pasar masih ada sama saya. Al-hur ini, dia punya 3 hak salah. Salah satu namanya salah raj'i. Talaqun raj'iyun. Salah raj'i di salah satu. Dikatakan salah raj'i karena dia bisa rujuk, dia bisa balik lagi. Yang kedua, salah bain. Surah itu salah dua.
boleh balik, masih boleh rujuk. Yang ketiga, talak bagian kubro. Kalau ini tidak boleh. Dia boleh balik lagi kepada istrinya, bukan mantan istrinya itu. Kalau istrinya sudah dinikahi oleh laki-laki lain dan sudah digauli dan diceraikan, tidak boleh direkayasa. Itu tetap. Kalau dilihat dari haknya, ini cuma 2 kali. Jadi punya 3 kali, berarti lebih leluasa dia. Lebih leluasa dia. Kalau begitu, Islam itu berusaha untuk memperbaiki status orang ini dari ambil menjadi al-hur. Ini diusahakan untuk dihilangkan di masyarakat. Semuanya merdeka. Nah, pertanyaannya, di Indonesia ada nggak orang yang Jawa enggak? Nanti sejak tahun 1945 semua orang sudah di situ. Nggak ada lagi hamba saya. Orang sudah di semua hak tiga ini, salah 1, salah 2, salah 3. Itu salah 3. Nah, talak itu tidak sah. Tidak sah. Kalau dilakukan anak kecil, dikatakan kecil belum akil balik, belum akil balik. 2, orang gila. 3, orang yang sedang tidur. Mengigau. Yang keempat, orang yang dipaksa. Ada orang laki-laki diambil, ya, diculik, kemudian dipaksa. Saya tidak bidik kamu. Kalau enggak, dihabisin kamu. Kalau cara begitu, kalaupun dia ngomong, saya salah, istri saya, salah tidak sah. Kenapa dia dipaksa dia? Kenapa orang dipaksa tidak sah karena mesti dilakukan dalam keadaan sadar penuh. Jelas, tidak boleh dalam keadaan tidak sadar atau dalam keadaan akalnya tidak sempurna. Makanya orang hidup sah karena akalnya tidak sempurna. Orang tidur juga tidak sah karena ketika tidur dia tidak dalam keadaan sadar penuh. Wakil balik akalnya belum sempurna. Jelas. Jadi Islam apa intinya? Melindungi kaum wanita, melindungi kaum wanita dari kesewenang-wenangan. Kalau begitu bersyukur punya Islam, alhamdulillah, punya syariat dalam ajaran Islam. Kenapa? Dia berpihak pada yang lemah. Makanya kalau orang di sini diusahakan sepindangan ini dimerdekakan. Itu gajinya. Baik, sekarang kita lanjut nih. Silakan dibaca lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idza khalaqakum imra'atan wahidatan aw isnatayn fala muraja'atuha. Dan apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya, talak 1 atau talak 2, maka bagi suaminya boleh merujuk istri malam tangqadi iddatuha selama tidak habis masa iddahnya. Fa in qadat iddatuha halal lahu nikahuha bi aqdin jadid. Maka jika sudah habis masa iddahnya, maka halal kepada suami menikahi istri itu dengan akad nikah yang baru. Wa takunu ma'hu ala ma taqiyat min talaqi. Dan ada istri itu beserta suaminya menurut apa yang sisanya dari talak itu. Fa'in talaqa hasanatan lam tahilna illa ba'da wujud khamsi sawaibat.
Maka jika ia menjatuhkan tolak kepada istrinya dengan tolak tiga, maka tidak haram istrinya itu bagi suaminya kecuali sudah ada 5 macam syarat. Infiqhu iddati minhu, satu sudah habis iddah istrinya itu dari suaminya. Wa tazwijuha bi ghairihi, dua sudah dikawinkan istrinya kepada selain suaminya. Berhubung ketiga sudah masuk dia itu ghairihi kepada istri. Wa isobatuha dan mengkawininya. Wa bayyinatuha dan sudah batinnya istri itu minhu dari suami. Ghairihi mengkidahu iddati minhu. Dan sudah habis iddahnya daripada suami ghairihi itu. Ya, kita lanjut ya. Faslun, ini suatu pasal. Wa idza talaqa, apabila seorang suami menjatuhkan talak. Karena berzina tidak ada kata-kata zawj suami, tapi ada muncul terjemahnya suami karena dalam bahasa Arab. Kalau sebutan fi'il madhi, orang ketiga, meskipun orang yang tersebut sudah tersimpul di situ orangnya, sudah terkembang. Wa idza talaqa, apabila dia mentalak, dia sama suami, kan kalau bukan suami nggak bisa mentalak orang. Bisa terkembang. Apabila seorang suami menjatuhkan talak imro'atahu kepada istrinya, sampai di sini yang berhak menjatuhkan talak suami, istri tidak punya hak talak suaminya. Kalau terjadi sesuatu pada istrinya, maka istri berhak untuk mengajukan gugat cerai, khulu ke pengadilan. Misalnya suaminya tidak menjalankan tugas sebagai seorang suami dengan benar, tidak menjalankan fungsinya dengan baik, tidak memberi nafkah, nafkah lahir, nafkah batin, dan melakukan kekerasan di rumah tangga, maka istri berhak untuk mengajukan gugat cerai ke pengadilan. Kalau gugat cerainya itu khulu diterima oleh pengadilan setelah dipanggil suaminya dan dilihat saksi-saksi dan bukti-buktinya atas gugatan cerai dari istri itu, maka pengadilan akan memutuskan pernikahan antara si A dengan si B ini dinyatakan batal. Jadi yang menceraikan itu pengadilan, hakim. Jelas? Gimana kalau ada seorang istri tiap hari ngeret aja? Atau ngeret? Mereka aja, cerain aja gua, cerain aja, sampai double mulutnya. Siang malam cerai. Kalau suaminya nggak bilang cerai aja, cuman wanita macam itu nggak bagus. Kata Rasulullah, wanita yang selalu merengek-rengek minta diceraikan kepada suaminya, nanti di hari Jumat dibangkitkan di hari kiamat, lain salah diwajibkan lahun, mukanya nggak ada dagingnya. Bukan nggak ada dagingnya, apa namanya? Jadi hati-hati. Dan supaya istrinya nggak minta cerai, lakinya biar benar. Jangan nyeremin, gue cekek dulu. Takut bininya, benar gak? Benar gak? Gua kata gitu. Kita pulang ya. Jadi nggak boleh sembarangan. Nah, jadi apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya, wahidatan dengan talak satu, itu tadi talak rajai, awin tantain atau talak dua, talak bain sugro. Padaku maka bagi suami itu katanya, murojaatlah, punya hak untuk rujuk dengan istrinya itu. Benar?
Nomor bukan wanita. Awas bulan, 2 bulan, 3 bulan, berantem. Akhirnya sama si Mamat, ibumu diceraiin. Ada cerai dia. Jatuh ke salah satu. Nah, kalau jatuh salah satu, si Mamat itu punya hak untuk rujuk dengan si Mumun selama masa idahnya belum lewat. Ini ada masa idah. Ada masa idah. Masa idah berapa lama? 3 kali suci. Selama 3 kali suci, 3 bulan, dia diberi kesempatan oleh Allah, si Mamat, si Mumun, untuk rujuk. Benar? Bulan pertama mungkin masih mangkel. Bulan kedua si Muhammad sudah mulai uring-uringan. Kata si Mamat, kayak enak juga mun kita cerai mun. Masa tiap hujan lagi mun. Biasanya lu kalau untuk apa? Biar kopi susu membuat nasi goreng. Sekarang karena berpisah, lu nggak bikin apa-apa. Akhirnya gimana? Gimana mun kalau kita balik lagi, kata si Mama. Kata mun, kalau emang mau balik lagi, kenapa nggak jadi aja? Jadi sepakat. Caranya gimana? Nggak boleh langsung panggil dulu hakam. Hakim itu penengah yang memimpin nanti. Ada saksi dari pihak Mama, saksi dari pihak Umum. Didudukin sama-sama. Terus kata hakamnya ikutin ya. Kalau jatuh ila Maimunah binti Mahmud, saya dengan diri menyatakan rujuk kembali dengan si Maimunah putranya Pak Mahmud dengan nyata disaksikan orang banyak, paling sedikit 2 orang, maka dia sah jadi rujuk. Bisa tahu? Buat apa ada saksi? Saksi itu gunanya mengingatkan. Kalau si Mamat dan si Mumun menyalahi aturan, bisa diingetin. Udah nih, udah rujuk nih. Sebulan, 2 bulan, berantem lah. Bilang pecah. Bulan orang hancur. Akhirnya jatuh lagi salah 2. Kalau salah 2 masih boleh balik, masih boleh rujuk. Selama seperti itu masa idahnya belum lewat. Itu sampai saya dirujukin nih sama hakam. Ya, ada siapa di pusat siapa. Rujuk ya, sudah rujuk normal lagi. Keren lagi. Cuma berantem semua. Kita lihat keterangan. Padahal menjatuh, maka bagi si suaminya itu boleh merujuk istrinya malam tanqadi iddatuha selama tidak habis masa idahnya. Masa idahnya. Fa'inal qadar, maka jika sudah habis masa idahnya, idah Tuhan, halalahu nikah wa bi'aqdin jadid. Maka halal kepada suami menikah istrinya itu dengan akad nikah yang baru. Misalnya nih, sebulan, 2 bulan, 3 bulan setelah nikah, setelah tercalah, nggak ada tanda-tanda merujuk, masih beduk. Masih marah-marah aja marah-marah. Bulan ke-5 capek juga mun, katanya mun. Menahan hatinya capek juga mun. Bagaimana mun kalau kita balik lagi? Nah, kata si mun belajar harus ada ngerti ya. Kalau menurut ilmu fikih nggak boleh balik lagi bang kita. Tapi terujuk bang.
Usman waktu lo si Mama jalan haji. Jadi kata aturan dia. Kalau menurut ilmu fikih, karena kita udah 5 bulan, masa indah udah lipat, maka kalau abang mau balik ke rumah saya boleh aja. Caranya diaktif jadi dia ikan baru, saudara, diundang umur diucapkan akad nikah lagi kayak biasa, kayak waktu baru nikah baru diaktif jadi dia. Watang gunung aku dan ada istri itu beserta suaminya alama bakhir minal talak menurut yang sisanya dari salah itu. Maksudnya kalau sudah salah 2 beruntung gitu, dia masih punya kesempatan 1 kali lagi salah, masih bisa digunakan atau tidak digunakan. Kalau misalnya oleh si Maman digunakan itu hak untuk menjalankan itu digunakan oleh si Maman, jatuh salah 3 di bawah salah umur. Paling tokoh sadara, maka jika dia menjatuhkan salah kepada istrinya dengan salah 3, lantahilah, maka tidak halal istri itu bagi suaminya. Kira-kira nggak boleh deh. Nggak boleh diapa-apain, jangan digomen-gomen. Kira-kira biarin. Illa kecuali boleh si Mama balik lagi sama si Mumun. Illa pada wujud khamsi syara'id, apabila sudah ada 5 syarat, 5 macam syarat. Jadi boleh suami yang menceraikan istrinya salah 3 balik lagi dengan istri yang diceraikan kalau 5 syarat bersih. Apa 5 syaratnya? 1, inqidhaa'u iddatiha minhu, sudah habis iddah istrinya dari suaminya. Bisa tak? Muhammad menceraikan istri salah 3, tak bisa balik, tak bisa kembali dengan si Mumun. Caranya si Mumun nikah dulu sama si Usman, beneran? Nikah sama si Usman. Udah nikah sama si Usman katanya, terus oleh si Usman diceraikan, baru bisa tak? Inqidhaa'u iddatiha minhu, sudah habis iddah istrinya itu dari suaminya, diceraikan oleh Usman, dan langsung bisa balik. Beneran kan? Nggak bisa, tunggu dulu masa iddahnya. Kalau si Usman menceraikan si Mumun itu dalam keadaan hidup, masa iddahnya 3 bulan. Si Mamat bisa balik lagi dengan si Mumun kalau masih 3 bulan oleh si Mumun dengan si Usman. Bisa paham kan? Dibantu pakai nama orang apa ya? Gampang pahamnya. Si Mumun setelah diceraikan oleh si Usman itu, setelah masa iddahnya belum liwat, si Muhammad tidak bisa nikah. Bisa tegak? Tunggu dulu. Kalau selama 3 bulan ternyata si Mumun balik lagi rujuk dengan si Usman, si Mamat nginyem. Arab, dia baiklah. Kalau gitu gimana? Nggak boleh sembarangan menceraikan istri. Jangan gampang-gampang cerai, jangan. Susah baliknya. Bagaimana kalau ternyata si Usman setelah rujuk dengan si Muhammad tetap terus nggak dicerai-cerai? Ya, ada ya betul, mencerai-ceraiin aja. Jelas. Jadi 1, masa iddahnya lewat.
si Usman dengan si Mumun nggak balik berarti Muhammad bisa masuk. Itu juga kalau mau si Mumun. Kalau itu mau. Teman capek deh bang katanya. Abang dikit marah dulu, kita dikit cerai dulu deh. Biar aja begini aja deh sampai tua. Ya, minjem lagi gitu Muhammad. Juga. Itu syarat yang pertama. Syarat kedua, watazwijuha bighani, sudah dikawinkan istri itu kepada suaminya. Jadi si Mumun begitu talak 3 baru boleh nikah dengan si Maman kalau si Mumun nikah dengan si Utsman. Jelas? Nikah dulu, bukan sekedar nikah, tapi masih ada syarat ketiganya. Wadukuluhu, sudah masuk dia itu. Oh, sudah terang ya? Si Mumun sudah merasakan nuansa baru. Jadi terangsung terus. Ya Allah, ternyata enak selesai ya. Dia nggak balik lagi terangsung. Dia pinjam lagi. Paham tuh? Saat itu dukul, dicampurin. Wadukulu biha, wa isabat Tuhan. Sudah masuk dia itu katanya kepada istrinya dan menggaulinya. Paham dia? Terus yang keempat, wabainuna Tuhan, sudah baginnya istri itu. Jadi kalau minhu dari suami yang lain, jadi kalau sudah diceraikan, kemudian sudah bain, ya sudah lewat masa iddahnya, baru boleh. Dan yang kelima, wan idhamu iddatiha minhu, sudah habis iddahnya dari suami yang lain itu. Jelas ya? Itu pertanyaan, kenapa kok dipersulit tuh? Dipersulit kalau orang mencerai kemudian dipersulit balik lagi. Tujuannya cuma satu, jangan mencerai. Benar? Kecuali cerai mati. Kalau cerai mati kuasa Allah. Tapi cerai hidup perbuatan manusia. Jadi jangan cerai. Supaya tidak cerai gimana? Ya mesti dikelola rumah tangga itu dengan baik. Benar? Dikelola dengan baik, dijaga, ngomong dijaga, sikap juga dijaga. Si Muhammad mesti bijaksana menghadapi Mumun. Bagaimana? Kata Rasulullah, Inna nisa wal mar'ah kadzilah. Wanita itu seperti tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk kan bengkok begini ya. Kalau dipaksa, diluruskan patah. Kalau dibiarkan tetap bengkok. Disitulah suami punya keunggulan dengan bijaksana, dengan arif. Dia melakukan perubahan kepada istrinya, tapi tidak menimbulkan kehebohan. Jelas ya? Itu bijaksana. Apa sih bijaksana? Kan begitu kan? Seorang tua mesti bijaksana. Biarlah bahasa gampangnya, lauk na benang, cair na herang. Diam aja. Dia bebas dia. Ikannya tak buatkan. Kolamnya tak terlebih. Biasanya ikannya dapat kolam hitam. Itu biasanya tuh. Paham ya? Makanya suami itu mesti bager, kager, pinter. Itu kalau teman-teman ngaji di Jawa Barat. Kita kapan-kapan ngaji di Kalimantan Selatan. Banyak ya. Jadi suami yang sembarangan, dia mesti baik, ya, pinter, jangan salah-salah.
Sampai sini boleh nanya deh. Dalam Islam kan dilarang, sudah dilarang membaca ayat. Kenapa ada klasifikasi gitu? Ya, Islam itu kan turun untuk melakukan perubahan. Minal zulumati ila nur, dari masa yang penuh kegelapan kepada masa yang penuh dengan pencerahan. Kita pasti di masyarakat jahiliyah, masyarakat zaman dulu, ada tradisi transaksi jual beli orang. Orang bisa diperjualbelikan. Kenapa? Karena manusia menurut pahamnya jahiliyah adalah komoditas yang bisa diperjualbelikan. Nah, ketika Islam datang dan tahu masyarakat punya kebiasaan kayak itu, Islam bilang, rubah itu. Gimana cara merubahnya? Kalau hamba saya mesti dirubah jadi orang merdeka. Makanya dikatakan faktor robatin, atau isnawul dan seterusnya. Merdekakan hamba saya. Jadi itu masalah masyarakat zaman dulu. Tugasnya adalah merubah masyarakat yang tadi jahiliyah ada hamba saya menjadi tidak hamba saya merdeka. Bisa dong. Itu fakta juga banget. Di dunia sekarang masih ada ya, di Sudan, Somalia, Ethiopia sebagian. Kalau di Indonesia sudah nggak ada. Jelas? Ya. Terjadinya klasifikasi itu gimana? Nah ini tadi fakta di masyarakat diklasifikasi oleh ilmu, dikelompokkan. Yang dulu ada yang begini. Dulu ada hamba saya itu datang di Nabi Muhammad datang merubah ini maknanya di masyarakat dulu ada begini-gini. Nah itu adalah Nabi Muhammad membawa Quran, merubah faktor merdekakan hamba saya supaya jadi orang ini. Itu perjuangan. Dia tetap dibilang ada klasifikasi karena faktanya di masyarakat dulu ada hamba saya. Jelas. Berjalan. Ya, apabila seorang suami ya disuruh oleh istri pertama selain demi istri kedua seperti umur kepada si mama karena atas ini kedua mimin selain mimin kalau enggak jangan pulang bang jangan boleh masuk. Disitulah seorang suami punya otoritas. Dia bisa memenuhi atau tidak memenuhi. Dia mesti arif di bijaksana. Kalau memenuhi permintaan istrinya, berarti dicerai. Lihat masalahnya, mafsadatnya. Kalau dengan cerai akan menimbulkan kerusakan pada sistem masalah kehidupan. Anak kan ada misalnya, nikah sama si Mimil, anaknya ada 2. Boleh cerai nanti jadi gimana masa depannya? Adiknya mesti timbang. Nah, bagaimana supaya si Muhammad tidak bisa menceraikan si Mimil pada si Muhammad dan gitu. Nah di sini lah kepikiran si Muhammad untuk membujuk si Muhammad. Bisa tanggapan? Kalau dipaksa juga, Muhammad bisa nolak. Yang dimaksud dipaksa ini, misalnya nih, bener perlu ini. Misalnya gini Pak, jadi
Mamat nikah sama si Mumun. Ini ada satu geng. Geng siapa? Geng bekas pacarnya si Mumun. Itu tahu mana? Tahu geng? Geng ini kelompok orang yang salah satunya bekas pacarnya si Mumun. Gimana caranya? Yang ini mau pengaruh gengnya nih. Bertambah si Muhammad. Paksa dia sebenarnya si Muhammad. Kenapa bang? Untuk sama dia. Untuk kejandamu. Bang dia udah aduh boy kalau nggak nikah sama si Muhammad beneran mati aja banget. Jadi ini pacarnya yang nggak jadi sama dia karena keburu naksirkan sama si Muhammad sama si Mama. Ditangkap di Mama dipaksa sama gengnya itu. Saya kan kalau nggak anda libatin deh. Kata si gengnya nih daripada dibebaskan, ternyata kalau keadaan terpaksa yang proyek terbanyak. Terus dia ngomong, saya ceraikan si Muhammad. Nah, ucapan si Muhammad ketika dipaksa oleh geng itu untuk menceraikan si Muhammad tidak sah. Jelas? Kenapa? Dipaksa. Tidak dalam keadaan sadar penuh. Ada force majeure, ada kekuatan yang memaksa dia. Gitu kan? Tapi kalau datang dari istrinya, si Mumun supaya Mamat menjadi pemimpin, si Mamat di sini bisa bekelis dia, bisa bekelis dia. Ini mungkin kurang sesuatu si Mumun. Betul nggak ya? Begini aja dah, jangan dikit-dikit kita cari mimin. Lu mau beli mobil aku loh. Mesem aja. Apa orang kaya? Paham tuh? Emang nama mak kaya? Paham? Orang boleh menikah dengan wanita lain paling banyak 4. Jadi si Muhammad itu nikah dengan si Mumun 4 guru. Dia masih punya hak untuk menikah dengan 3 lagi. Kalau emang dia menganggap 1 kurang cukup, itu enggak boleh ada. Emang kira-kira dia pengen lebih lagi luasa, ada nuansa baru, boleh nikah dengan Mimin, boleh nikah dengan Ije, ya kan? Boleh nikah dengan si Peti, namanya bukan Fatimah, panggil Peti. Namanya baru Anissa, seperti Ije. Dia boleh aja nikah sama si Mimin. Aminah, namanya Aminah, pakai Mimin. Nikah dengan si Ije boleh, nikah dengan si Peti boleh aja. Cuma syaratnya boleh nikah lebih dari 1 asal adil. Kira-kira adil bagaimana adil? Adil dalam 3 hal. 1, al-adlu bin-nafqah. Adil dalam nafkah. Nafkah itu pemberian uang, nafkah yang adil. Ya, nafkah lahir apa batin adil. Terus nafkah lahir apa? Uang. Nafkah batin apa? Campur. Paling sedikit. Kalau pilihnya 4, dalam 4 hari sekali. Terus 4 hari sekali. Terus sehari 4 kali. Pilihnya 4. Sekarang pilih pertama, besok pilih 2, 1 kan? Kepot,
dengan umpan. Makanya beda kita dengan Nabi Sulaiman beda. Paham? Nabi Sulaiman begini. Ini 1000. Kalau 4 bentol kalau 1000. Jadi boleh aja nikah satu anak saja atau adil. Adil dalam jadi masalah. Adil dalam masalah juga tidak berarti sama 10 belum tentu sama. Selesai. Saya itu pertama 10 juta, kedua 10 juta, tambah 10 juta. Apa adil tentu? Kenapa? Istri pertama anaknya 4, istri kedua anaknya 3, istri ketiga anaknya cuma 2, istri keempat hanya 1. Masa istri anak cuma 1 10 juta? Gak adil. Jadi gak gampang. Bisa tangkap? Katakanlah bisa dia keadilan tidak konsumtif, tapi keadilan yang distributif, keadilan yang substantif, sesuai dengan kebutuhannya. Salah. Yang kedua nih, al-adlu fil babi, adil dalam nginep. Saudara, udah disepakati setiap istri jatahnya 2 hari. Apa artinya? Begitu sudah 2 hari 48 jam pindah apapun alasannya. Jadi udah di rumah istri kedua misalnya, begitu 24 tapi 2 jam, 24 jam kali 2 hari apa 48 jam terus pindah itu berikutnya itu terlepas itu hak kadang-kadang ada aja alasannya. Ini udah pindah nih ke bini berikutnya. Alasan masuk angin lah, dikerokin dulu lah, gitu lah, baru pindah. Pokoknya kalau udah 24 jam pindah. Dan strict ini atau konsisten begini gak gampang. Kadang-kadang bisa adil. Nah yang ketiga nih al-adlu fil mawaddah, adil dalam cinta kasih. Ini susah. Kadang-kadang dalam praktek ini pertama 2 hari, ini muda 2 bulan. Begini tidak adil. Sebenarnya. Jadi suami kalau nikah lebih satu mesti adil. Bagaimana dengan Rasulullah? Rasulullah bisa adil. Karena Rasulullah itu nikah dengan istrinya atas izin Allah, atas perintah Allah. Jadi bukan atas kemauannya. Ini pertama Siti Khadijah. Nabi nikah dengan Siti Khadijah. Itu juga atas dorongan dari Allah. Udah kan menjadi Nabi, saya pun menjadi Nabi. Tapi sejak awal Nabi Muhammad sudah dimintai untuk jadi Rasul. Jadi setiap tindak tanduknya diarahkan sesuai dengan kehendak Allah. Nikah dengan Siti Khadijah umur 25 tahun. Siti Khadijah kaya raya. Dengan menikah dengan Siti Khadijah dan Nabi sampai jadi Rasul, biaya dakwah Islam ditanggung Siti Khadijah. Siti Khadijah itu cinta banget sama suami. Pernah Siti Khadijah masih hamil. Jalan dari rumahnya di Mekah. Jalan mana? Naik ke Jabal Nur di Bukit Buah Hira. Coba sambil bawa makanan buat Nabi tahajud. Hamil. Bapak tahu kan Buah Hira? Kalau kepleset jatuh ya Allah. Cintanya luar biasa kepada Nabi tahajud. Buat makan Nabi, buat keperluan Nabi, gitu. Istilahnya. Nah, jadi
nikah dengan Siti Khadijah dari umur 25 tahun sampai Nabi menjelang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj 1 tahun sebelum hijrah. Jadi Nabi umur 50-an. Nabi umur 50-an. Kira-kira umur 53 tahun. Nabi kemudian ditinggal Siti Khadijah, wafat Siti Khadijah. Kira-kira kan? Tinggal cerita emang kalau pulang-pulang sabar bulan. Jadi lama dengan Siti Khadijah. Nikah dengan Siti Khadijah, punya anak 6. Ada laki-laki, ada perempuan. Laki-laki namanya Qasim. Harus ada tuh kalau Abdul Qasim, ada kan? Kalau bilang Abdul Qasim, Allah SWT. Nah, ada anak Nabi perempuan di 4. 2 kakak beradik. Dinikah oleh Sayyidina Utsman. Ummu Kulthum tadi. Ketika Sayyidina Utsman dinikah dengan Ummu Kulthum, beberapa tahun kemudian wafat Ummu Kulthum. Nah, kemudian Utsman menikahi adiknya, turun ranjang. Terus, nah, anak Nabi yang 4 ini 6, yang 4 meninggal, yang kelima juga meninggal, tersisa 1, Siti Fatimah. Yang 1 inilah yang Nabi sampai akhir hayatnya didampingi oleh Siti Fatimah. Siti Fatimah dinikah oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jelas kan? Bapak Ibu dimuliakan Allah. Pada waktu Nabi Muhammad mau Isra Mi'raj, Siti Khadijah wafat. Orang yang setiap hari itu jasanya besar, mendukung perjuangan Nabi dengan dananya, dengan hartanya, dengan segala-galanya buat Islam. Wafat. Siti Khadijah wafat dalam waktu pamannya Abu Thalib wafat juga. Kalau ibarat pesawat, patah saya ke kiri kanan. Kalau patah di kiri kanan kan bisa take off, bisa terbang. Nah, untuk memulihkan Nabi, kepercayaan Nabi pada dirinya dan kemampuannya untuk yakin kepada masa depannya, Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan. Karena dipikir jalan, ternyata kuasa Allah luar biasa, sangat banyak luar. Kasih lihat langit, surga, neraka, ketemu Allah. Pulang dari surga tapi semangat untuk maju, lebih hebat lagi. Terus, nah ketika Siti Khadijah sudah wafat, para sahabat nih berusaha nih mencarikan Nabi supaya ada pendampingnya. Terus, salah satu di antaranya Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar punya anak 2 perempuan, 1 laki-laki. Yang satu adalah Abdullah, yang 2 perempuan, Asma dengan Aisyah. Abu Bakar ngomong sama Sayyidina Umar, saya baru bahagia di dunia kalau Rasul berkenan menikahi salah satu putri saya. Ngomong sama Sayyidina Umar. Sama Sayyidina Umar disampaikan Nabi, ya Rasulullah, tadi saya ketemu Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq, beliau baru bahagia hidupnya kalau engkau ya Rasul berkenan menikahi salah satu putrinya. Terus Nabi ditawarin begitu, kan pada posisi yang sulit tolak. Ditolak, ini orang penting Abu Bakar, bukan orang sembarangan. Orang pertama laki-laki dewasa masuk Islam, Abu Bakar. Orang yang ikut Nabi, mendampingi Nabi dari Mekah ke Madinah, Abu Bakar. Jadi jasanya besar. Nabi jangan pengen melukai hati sahabatnya ini. Berat Nabi menolaknya. Dengan izin Allah, kata Nabi, nanti dia akan dapat apa yang dia inginkan. Banget. Kata Nabi, nanti Abu Bakar akan dapat apa yang dia inginkan. Apa yang inginkan?
anaknya dinikah Rasulullah. Dipilihlah Asma atau Aisyah atas perintah Allah. Dipilih Siti Aisyah. Siti Aisyah masih perawan pink-pink. Terus masih perawan pink-pink. Jadi kalau senang banget ya Abu Bakar itu. Ya Nabi menikah itu juga dalam rangka menjaga ukhuwah Islamiyah. Al-quwah fil Islam, kekuatan dalam Islam, menikahi anak yang sahabat. Semua istri Nabi dari mulai Khadijah sampai lain-lain itu semuanya janda. Cuma satu yang gadis Siti Aisyah. Benar. Nah nikah Nabi dengan Siti Aisyah. Nah udah nikah dengan Siti Aisyah, terus Nabi nikah lagi dengan orang lain. Itu juga atas perintah Allah. Misalnya ada seorang wanita, ini masih dengar-dengar. Jangan sampai saya ngomong sendirian nih. Yang lain pulang semua. Emang ngaji-ngaji suku berat, tapi lihat jam setengah, suku jam 4 lebih berat. Ya Allah, kurang-kurang iman kuat, udah nggak nyampe. Nah, Bapak dan sekalian, jadi Nabi Muhammad menikah dengan istrinya itu atas itu kehendak Allah, atas yang perintah Allah SWT. Contoh, ada seorang wanita nikah dengan seorang pria, dibawa oleh lakinya di wanita ke Yaman, benar? Tapi di Yaman lakinya murtad, masuk Nasrani, tidak agama. Si istri kekeh. Apa kekeh? Bertahan. Saya nggak mau. Biar saya dicerai, saya tetap Islam. Mantap. Diceritain sama saya, ya Rasulullah, di bulanan suaminya murtad, masuk agama Nasrani. Istrinya bertahan, meskipun dicerai, nggak mau pindah agama. Kata jemput dia nikahin. Kenapa? Menyelamatkan akidah di wanita itu. Karena jika ada makin dakwah menyelamatkan akidah orang yang punya akidah kuat itu mesti dihormati itu. Jelas. Ada lagi pernah saya ceritakan ya. Ada seorang sahabat Ummu Salamah, suami namanya Abu Salamah. Ketika Abu Salamah meninggal, Nabi datang takziah ke tempat Abu Salamah. Waktu Nabi pergi takziah ke rumah Abu Salamah, Abu Salamah ada tergeletak. Istrinya di pusara suaminya, di dekat kepala suaminya, sambil nangis, sambil ngerem. Paham? Laki diomelin sebagai, lu kenapa mandi duluan lu? Lu enak aja lu katanya. Kalau pakai bahasa sini, mandi duluan. Anak lu banyak loh. Siapa yang ngasih makan? Kenapa mengganggu aja mati gitu? Ngomong begitu, Nabi dengar. Kata Nabi kepada Nabi, kasih tahu sama dia, jangan begitu. Kalau dapat musibah, gimana? Kasih tahu, baca istighfar. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Baca doa. Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, jauhkan aku kerusakan dalam menghadapi musibah ini. Wa khuluf bi khairan minhu. Gantilah dengan yang lebih baik dibandingkan yang wafat ini. Itu bacaan kalau seorang wanita suaminya wafat. Benar? Benar. Sudah dimakamkan, masa iddahnya lewat. Kalau cerai mati itu 4 bulan 10 hari. Kalau cerai hidup, masa iddahnya 3 bulan. Cerai mati 4 bulan 10 hari. Arba asyur. Sudah lewat masa iddahnya 14 hari. Tapi datang ke rumah Siti Ummu Salamah.
Tapi melamar, apakah kau bersedia untuk aku jadikan istriku? Kata Ummu Salamah, mau baik. Bagaimana nggak mau? Yang lamar Nabi, benar nggak? Kalau ya, didikan Nabi. Jadi padahal umurnya lebih tua dari Nabi. Nabi menikah dengan Ummu Salamah bukan karena pertimbangan cantik, anaknya banyak, mau membiayai anaknya, membiayai yatim. Gitu. Jadi bukan sekedar nikah asal nikah, ada motifnya. Bagus ini. Jadi kalau menikah dalam Islam mesti ada motif yang jelas. Jelas ya? Alhamdulillah. Ya Ibu. Coba pakai mic deh. Terus biar kedengeran. Ustaz, mengenai perceraian itu kan dibenci Allah. Sedangkan saya sebagai orang tua minta saran pada Ustaz bagaimana caranya agar keluarga itu sakinah mawaddah warahmah agar mereka tidak bercerai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya nggak bercerai, seorang suami itu mesti sadar. Begitu dia mengucapkan ijab kabul, maka jatuh amanah itu dari ayah istri kepada dia. Jadi begitu dia si suami ini, saya terima nikahnya dan kawinnya Maimunah binti Ahmad dengan macam tersebut baituna. Maka pada saat itu si suami punya tanggung jawab memikul amanah, mengemban amanah berupa seorang istri namanya Maimunah. Kepada si Muhammad Ahmad bin Ahmad yang menjadi suaminya itu mesti menjaga, merawat, mencintai, mengasihi, menyayangi si Maimunah sepenuh hati. Gak boleh disakiti, gak boleh ngomong kasar, gak boleh dilukai perasaannya, gak boleh dihina. Dibikin tuh si istri itu senang, bikin dia betah. Apa betah? Kerasa tinggal bersama suaminya, dihormati dia, ini amanah Allah yang dititipkan oleh Allah melalui bapaknya nyerahkan dia. Senang, susah, sehat, sakit, tanggung jawab suami. Gak boleh disakiti, gak boleh dihina, gak boleh dihantarkan apalagi dipukul, gak boleh. Jaga. Nabi gak pernah pukul istri. Nabi gak pernah nyakitin ngomong kepada istri. Karena Nabi kan suka makan, makanan dia Nabi gak suka, Nabi gak habisin. Karena Nabi kurang berkenan. Gak pernah bilang, lu bagaimana sih? Kalau kayak begini gak enak, gak pernah. Dan Nabi gak pernah muji. Kalau senang habis makan habis. Surat dulu. Jadi gak pernah nyakitin istri, senang. Nabi kalau panggil istri dengan panggilannya, kalau dipanggil istri senang. Namanya Aisyah, dipanggil Umairah. Wahai merah delima. Kok merah delima? Iya. Pipinya merah kayak delima. Bukan ada bedak, bukan. Emang merah dari nononya. Jadi senang sidangnya sama dia, Umairah sehari. Tapi kalau manggil tidak Aisyah, samperin baru manggil. Nggak keberatan. Aisyah. Bangun, nggak pernah. Manggil keberatan itu tidak menghargai diri. Samperin sudah dekat baru mau panggil. Dengar nggak?
menghargai. Kenapa? Biar bagaimana ini amanah Allah. Gak boleh dibelengin, yang boleh dan dilecehkan. Jelas? Kalau nunjuk pakai tangan, jangan pakai kaki. Bang, lihat kucing kalau ini mati lu kemana nih? Coba nih, itu kan menghargai. Dari mulai begitu udah kelihatan. Makanya kan, maaf manisa ila dari tidaklah orang laki-laki itu mulia kecuali orang itu bisa memuliakan wanita. Nabi itu bilang bisa memuliakan wanita, tak pernah. Jadi istri Nabi itu selalu merasa disayang. Benar ya? Bu, penjelasannya nih. Nih contohnya. Nabi pernah didatangi sama istri-istrinya nih. Rame-rame. Datang, ibunya seperti ini. Seperti ya Rasulullah, tunjukin siapa di antara kami yang paling kau cintai. Siapa yang paling kau cintai? Sebut namanya. Tapi dia, ya Rasul, tunjukin siapa wanita di antara kami yang Anda paling cintai. Tapi dia, udah 3 kali ngomong, gini. Kamu pulang. Ntar minggu lagi datang ya. Saya kasih tahu siapa yang paling dia cintai. Pulang nih. Besoknya yang satu dikasih emas. Gini. Yang satu lagi kasih lagi emas. Yang satu lagi waktu ngasih emas bilang, jangan bilang-bilang. Jangan bilang-bilang pengen ya. Semua dikasih emas, beratnya sama, modelnya sama, karatnya sama. Pas seminggu, nggak ada rame-rame segala tadi. Ya Rasul, tunjukin siapa yang paling kau cintai di antara kami. Nabi jawabnya enteng. Wanita yang paling saya cintai, kata Nabi, yang saya kasih emas. Jual dia tidak itu jadi tak ada satu pun yang merasa paling dicintai semuanya dicintai Nabi. Begitu Nabi. Kalau kita tak ada tokoh, gue teman sama dia. Kalau ngomong begitu sakit, nanti kau bilang ini kan. Begitu Nabi bijaksana. Paham kan? Yang begini jarang Pak. Ada ngomong jam 10 dia lama-lama ngaji kamu banyak nih cukup dulu ya saya kebetulan ngaji lagi di awal tapi setelah untuk semua yang hadir keluarga di rumah sehat imannya kuat ibadahnya giat rezekinya luas keluarganya sakinah, kita husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا والعفو عند الحساب والنجاة من النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بالسوء الخاتمة.
عيشة هنيئة ومئة سوية وبركة غير المصير ولا فاضل. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الأمان وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله. Sekian, terima kasih. Kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah kamu ikhlaskan.